Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Ainis Malam. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid angkat bicara terkait Pulau Panjang, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang dijual di situs luar negeri Private Island Online dan sejumlah pulau lain di Indonesia. Inilah video tangkapan layar dari sebuah situs luar negeri Private Island Online yang menjual Pulau Panjang, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Meski tidak mencantumkan nominal harga, selain Pulau Panjang, ada sejumlah pulau di Indonesia lainnya yang juga dijual di dalam situs ini. Di antaranya Pulau Seliu di Belitung dan Pulau Anambas di Riau. Menteri ATR BPN Nusron Wahid saat ditemui di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mengatakan, tidak ada satupun pulau di Republik Indonesia yang bisa dijual, termasuk di situs online. Menurut Nusron, hingga kini dalam peta pendaftaran tanah di Pulau Panjang, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, belum ada hak atas tanah. Saat dicek melalui peta kawasan hutan seluruh Pulau Panjang. Antum subuh, kalau bisa ngisi pengajian. Berdasarkan Permen ATR BPN nomor 17 tahun 2016 pasal 9 mengatakan bahwa penguasaan atas pulau-pulau kecil tidak boleh dikuasai atau dimiliki seluruhnya oleh perorangan atau oleh badan hukum. Pulau Panjang sudah kita cek dalam peta pendaftaran tanah di Pulau Panjang, Sumbawa, sampai saat ini belum ada hak atas tanah di atasnya. Kenapa? Karena setelah saya cek, kawasan Pulau Panjang itu masuk kawasan hutan seluruhnya. Beralih ke informasi lain, pemirsa, di momen akhir pekan Jakarta Fair 2025 di Kemayoran ramai pengunjung. Jakarta Fair menjadi primadona untuk berburu produk murah dan sarana hiburan. Sejumlah masyarakat nampak antusias menikmati hiburan dan pameran di Jakarta Fair 2025 pada Sabtu sore. Mayoritas pengunjung merupakan kalangan remaja hingga keluarga. Jakarta Fair menawarkan diskon menarik untuk ragam produk mulai dari furniture, kecantikan hingga makanan dan juga minuman. Tidak hanya produk, Jakarta Fair juga setiap harinya ini menggelar konser. Seperti hari ini yang akan ada penampilan band ternama Ungu. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini keseruan di Pekan Raya Jakarta sudah ada rekan kami Syareza Zanski. Syareza, selamat malam. Bagaimana keseruan malam ini di Pekan Raya Jakarta? Ya, Cikal dan juga pemirsa, Jakarta Fair 2025 tak bisa dipungkiri ya, ini begitu antusias dan juga begitu meriah ya untuk pada hari ketiga kali ini. Dan memang meski sudah memasuki pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, nampaknya masyarakat belum pulang begitu, masih betah di Jakarta Fair 2025. Namun saya akan mengajak Anda bersama juru kamera Pandu Priyo Aji. Cikal, seperti inilah situasinya, masyarakat bahkan masih berburu produk ya, baik itu produk makanan yang mayoritas kami melihat banyak sekali para pengunjung yang belanja makanan, baik itu snack ataupun makanan berat. Dan memang ini banyak sekali kalangan ya, Cikal, tidak hanya kalangan remaja muda-mudi, tapi ada juga kalangan keluarga tentunya yang bisa mengajak anak mereka dan juga mengajak untuk berbelanja produk-produk yang tentunya ini dibanderol dengan harga miring, Cikal. Tidak hanya bisa beli produk, Cikal dan juga pemirsa, masyarakat juga bisa menyaksikan hiburan lain, di mana puncaknya adalah setiap Jakarta Fair pada malam harinya akan ada konser musik di setiap harinya begitu. Namun untuk malam ini spesial ada band Ungu tentunya. Namun terlepas dari itu pemirsa, mau ada konser, mau ada produk yang dijual harga miring, ini masyarakat masih pada betah untuk bisa warawiri tentunya di Jakarta Fair 2025. Dan seperti inilah, Cikal, banyak sekali ya ini kalangan keluarga juga membeli snack yang harganya dibanderol dengan sekitaran 15.000 hingga 50.000 rupiah. Inilah yang jadi daya tarik
bagi para pengunjung untuk bisa berkunjung ke Jakarta Fair 2025. Namun perlu diketahui cikal bahwasanya tiket dibanderol dengan harga 40 hingga 60 ribu rupiah dan antusiasme daripada masyarakat ini masih belum kunjung turun tentunya pada malam kali ini. Dan cikal, saya akan berusaha untuk mengajak Anda untuk berbincang dengan para muda-mudi yang ada di kawasan ini tentunya. Dan ini ya, dan tentu cikal bahwasanya kami masih menunggu apakah antusiasme daripada masyarakat ini akan meningkat seiring dengan adanya konser musik yang ada di sini. Saya akan mengajak Anda lagi cikal untuk berjalan-jalan sedikit. Bahwasanya tadi di jalur pertama ada kuliner ya, sekarang ada kawasan produk otomotif ataupun atribut pendukung lainnya begitu. Dan di bagian ujung sana juga ada booth kuliner tentunya yang bisa membuat jadi pilihan para masyarakat untuk bisa jajan ke berbagai titik. Namun bisa dipastikan hari ini cikal bahwasanya euforia dan juga antusiasme tidak kunjung redup begitu. Dan saya akan mengajak Anda cikal untuk berbincang. Selamat malam Kak, boleh berbincang sebentar Kakak? Boleh ya? Ayo, boleh? Oke, Bapak boleh ya Pak? Dengan Bapak siapa sebelumnya? Pak Budi. Pak Budi? Iya. Pak Budi ini baru datang atau mau pulang? Mau pulang Pak. Iya, dari tadi. Udah belanja apa aja nih Pak di sini Pak? Banyak Pak. Momogi, terus sepatu, baju. Jajanan ringan ya Pak ya? Ringan Oke, sejauh ini gimana Pak hiburan yang ada di sini, menarik nggak sih Pak? Menarik, bagus. Ya, saya minta ditingkatin lagi dah hiburannya, lebih banyak lagi. Jadi kan buat anak-anak kan terhibur juga di sini. Ya kan? Penting ya Pak buat nambah sarana hiburan khususnya buat keluarga ya Pak ya? Iya, di Jakarta ini kan cuma ini doang kan. Nggak ada lagi kan. Ya Ancol paling kita ke situ paling sebulan atau 2 bulan kali ya kan. Kalau ini kan bisa setahun sekali mesti diramein. Pak Budi, ini kan eventnya sampai 13 Juli. Kira-kira mau kesini lagi nggak Pak? Insya Allah mau kesini lagi. Nanti setelah seminggu atau 2 mingguan lagi. Ya. Oke Pak Budi, terima kasih atas waktunya Pak Budi. Selamat pulang ya, hati-hati di jalan tentunya buat keluarga. Terima kasih. Ya baik, seperti inilah keseruannya. Ini adalah kalangan keluarga. Ya, hati-hati di jalan tentunya. Adalah kalangan keluarga tentunya, tidak hanya muda-mudi ya. Cikal ini membuktikan bahwasannya hiburan dan juga sarana prasarana ini begitu mendukung untuk semua kalangan. Baik itu kalangan keluarga ataupun remaja tentunya. Namun bisa dipastikan Cikal ini rekomendasi banget untuk para masyarakat ya. Karena tiketnya dibanderol dengan harga Rp40.000 hingga Rp60.000. Namun untuk tiket konser sendiri ini harganya variatif, bisa sampai ratusan ribu rupiah. Namun bisa dipastikan ini akan berlangsung sampai 13 Juli 2025 dan menjadi rekomendasi bagi Anda tentunya yang ingin datang ke Jakarta Fair 2025. Cikal, kembali ke Anda. Baik, Syareza, terima kasih informasi Anda. Selamat berlibur di sana dan jangan banyak-banyak jajan di sana ya. Terima kasih. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo merayakan ulang tahun yang ke-64 di kediamannya. Warga Solo dan sekitarnya mendatangi kediaman Jokowi untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merayakan ulang tahun yang ke-64 tahun di kediamannya. Warga Solo dan sekitarnya mendatangi kediaman Jokowi untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Sebagian warga dan relawan juga membawa berbagai macam makanan untuk dimakan bersama. Jokowi menemui warga yang sebelumnya menyiapkan perayaan sederhana ulang tahunnya. Warga sempat menyanyikan lagu ulang tahun dan disambut gembira Jokowi dan keluarga. Jokowi didampingi Ibu Iriana menyampaikan terima kasih kepada warga yang merayakan. Kata harapan hari ini Pak. Pak, kata-kata hari ini Pak. Butuh Bapak. Pak, kata-kata hari ini Pak. Ya, G Pak. Semangat selalu Pak. Ya. Usai menemui warga dan mengucapkan terima kasih, Jokowi dan Iriana kembali masuk ke kediaman. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Warga pasar di Kota Solo merayakan ulang tahun Presiden ke-7 Joko Widodo di Pasar Gede, Kota Solo pada hari Sabtu. Acara digelar sederhana dengan memotong tumpeng dan doa bersama. Kami ucapkan selamat panjang umur kita.
Hari ini Sabtu 21 Juni 2025, Presiden RI ke-7 tersebut genap berusia 64 tahun. Sambil membawa poster bertuliskan selamat ulang tahun, pedagang pasar ini berkumpul untuk merayakan hari kelahiran Joko Widodo. Hari ini Jumat 21 Juni 2025, Presiden RI ke-7 tersebut genap berusia 64 tahun. Sebagai simbol kebahagiaan atau Mangayu Bagyo, para pedagang juga menggelar acara potong tumpeng atau tumpengan. Setelah tumpeng dipotong, kemudian dibagikan kepada warga dan pengunjung pasar. Pedagang pasar mengaku acara syukuran ini dibuat sebagai bentuk dukungan bagi Joko Widodo. Kami segenap pasar tradisional Kota Surakarta, mulai beliau menjadi wali kota, menjadi gubernur, presiden baru beliau selalu setia kepada beliau. Karena apa? Kita merasakan apa yang sudah dilaksanakan Pak Jokowi sebagai presiden 2 periode dirasakan oleh masyarakat. Acara syukuran ulang tahun untuk Joko Widodo ini rutin digelar pedagang pasar Solo setiap tahunnya. Untuk tahun ini, selain digelar di Pasar Gede Solo, juga digelar di Pasar Klitikan, Noto Harjo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septianto. Informasi selanjutnya, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar, Profesor Suparji Ahmad menilai kasus ijazah Jokowi berlarut-larut dan menguras energi. Suparji pun berharap polisi segera menentukan ada tidaknya unsur pidana dalam kasus ini agar tercipta kepastian hukum. Adanya laporan tadi yang ditangani di Polda Metro Jaya, laksanakan ya prosesnya melalui klarifikasi, kumpulkan barang bukti, kumpulkan alat bukti untuk bisa menentukan apakah ada peristiwa pidana atau tidak gitu. Ini sudah terlalu jauh perkara ini, sudah menguras banyak energi, berbagai spekulasi di publik sangat macam-macam, sangat variatif gitu, dan ini sebetulnya tidak produktif dan kepentingan bangsa gitu loh, selain menguras energi gitu. Jadi namun demikian, mengingat ini sudah berjalan, tidak boleh dihentikan tanpa prosedur yang berlaku. Maka untuk itu bahwa penegak hukum, penyidik Polda Metro Jaya segera melakukan langkah-langkah yang cepat ya, langkah-langkah yang tepat ya, dan memastikan ini sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan libatkan pihak-pihak terkait sehingga tidak ada kecurigaan. Sebelumnya pada Kamis 19 Juni, Polda Metro Jaya melakukan klarifikasi kepada pihak SMA N6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada terkait isu ijazah palsu Joko Widodo. Klarifikasi tersebut merupakan bagian dari proses penyelidikan atas kasus yang telah memicu kegaduhan publik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam mengatakan, selain melakukan klarifikasi kepada SMA N6 Surakarta dan UGM, pihaknya juga telah menggabungkan 6 laporan polisi yang berkaitan dengan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi. 2 laporan masuk di Polda Metro Jaya, sementara 4 lainnya berasal dari Polres Metro Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Bekasi Kota, dan Kota Depok. Upaya yang dilakukan penyelidik beberapa hari terakhir ini adalah melakukan klarifikasi terhadap pihak SMA, sebuah SMA negeri di Surakarta. Kemudian ada melakukan klarifikasi juga terhadap pihak sebuah universitas di Yogyakarta. Ya, ini merupakan bagian dari proses pengumpulan fakta-fakta dalam tahap pendalaman, yaitu proses penyelidikan. Jadi proses ini masih berlangsung. Ya, jadi mohon waktu rekan-rekan. Pegiat media sosial Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menyebut menemukan sejumlah bukti baru terkait keaslian ijazah Jokowi. Dr. Tifa dan tim kuasa hukumnya juga menyebut bahwa apa yang dilakukannya bersama Roy Suryo CS tidak melanggar hukum karena ijazah Jokowi merupakan dokumen publik. Polemik keaslian ijazah Joko Widodo masih terus bergulir. Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa bersama tim kuasa hukumnya menyebut menemukan sejumlah bukti-bukti baru terkait ijazah Jokowi. Salah satunya adalah dokumen dalam bentuk
Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 18 Juli 1980. Di situ dinyatakan ada nama calon mahasiswa yang diterima, tapi ternyata ketika Pak Dr. Ismon melakukan investigasi bersama Sentana TV ke perpustakaan daerah Jogja, ternyata Harian Kedaulatan Rakyat yang analog atau versi kertas itu sudah tidak ada lagi dan dinyatakan oleh petugas di situ diamankan oleh Bareskrim. Pada kapan diamankan? Pada pertengahan April 2025. Nah, inilah sebetulnya sinergi atau inline dengan sebuah peristiwa yang terjadi tanggal 2 Desember 2024 di mana ada sebuah situs karena tempatnya sekarang sudah tidak ada karena terbakar habis gitu ya, yang baru saja juga disampaikan oleh, kita tahu semua, Pak Beator Suryadi atau Pak Bambang Beator Suryadi. Beliau adalah petinggi salah satu partai, juga menyatakan hal yang tentu saja menambah data dari kita ya, menambah validitas data dari kita, bahwa menurut beliau ya dugaan ijazah palsu tersebut dibuat di tahun 2012 di Pasar Pojok Pramuka yang ternyata secara koinsiden terbakar habis di bulan Desember 2024. Kalau saya tidak salah kronologi, pada bulan Desember 2024 itu jugalah sebuah momentum sebenarnya terjadi di mana TPUA mengajukan aduan masyarakat ya, melaporkan kepada pihak Bareskrim. Sementara kuasa hukum Dr. Tifa menyebut bahwa apa yang dilakukan Dr. Tifa CS bukanlah pelanggaran hukum karena ijazah Jokowi merupakan dokumen publik. Perlu diketahui bahwa jika dokumen seseorang, dokumen pribadi itu telah digunakan untuk mendaftarkan sebagai pejabat publik, dalam hal ini presiden, itu sudah bukan menjadi dokumen pribadi lagi, tapi menjadi dokumen publik. Yang mana publik berhak tahu jika ditanya oleh publik, merupakan dokumen terbuka ya. Jadi harus transparan, tidak boleh disembunyikan. Jadi sebenarnya tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan ini karena kawan-kawan ini memperlakukan ingin mengkonfirmasikan bahwa pejabat publik yang dalam hal ini presiden yang menggunakan ijazahnya waktu itu untuk mendaftarkan yaitu sebagai presiden ke KPU, maka sudah bukan dikatakan dokumen pribadi. Sebelumnya pada 10 Juni lalu, Perkumpulan Advokat Indonesia atau Pradi Bersatu meminta polisi menaikkan status kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sekjen Pradi Bersatu Ade Hermawan pun mendesak Polda Metro Jaya segera menetapkan tersangka dugaan pencemaran nama baik Jokowi. Kita tidak boleh berspekulasi di sini. Artinya, equalnya harus tidak menunggu-nunggu lagi. Saya akan mendesak penyidik di sini. Nah, nanti bagaimana hasil pemeriksaannya di dalam, teman-teman, nanti saya akan sampaikan. Tapi pada dasarnya kedatangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik sidik. Pada 15 Mei lalu, Dr. Tifa dan Roy Suryo diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu Joko Widodo. Dicecar 61 pertanyaan termasuk terkait peristiwa 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan. Sementara selama 2 jam diperiksa, Roy Suryo dicecar 24 pertanyaan. Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenal sebagai dua sosok yang secara terbuka menyuarakan keraguan atas ijazah milik Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi terlibat aksi kejar-kejaran dengan pelaku curanmor hingga mengeluarkan sejumlah tembakan. Selain itu, tawuran juga terjadi di Tebet, Jakarta. Petugas unit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan mengejar 2 pelaku curanmor yang berusaha kabur. Petugas melepaskan beberapa kali tembakan peringatan ke udara, dikarenakan tembakan peringatan tersebut tidak dihiraukan pelaku. Saat penangkapan pelaku berusaha melawan hingga terus terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas. Kedua pelaku yang ditangkap masing-masing bernama Samuel Simarta alias Kopral dan Yohanes Mikael. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor di 50 lokasi dengan modus merusak gembok.
Atas laporan korban, petugas kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah rekaman kamera pengawas dan berhasil mengidentifikasi pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dua kelompok warga saling serang di tengah ruas Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Kedua kelompok berusaha melukai lawan dengan menggunakan senjata tajam, petasan, batu, dan kayu. Akibatnya seorang pelaku tawuran tergeletak di tengah jalan dan menjadi bulan-bulanan lawan. Dalam keadaan sekarat, korban yang mengalami luka tusuk senjata tajam di bagian kepala diselamatkan oleh rekan-rekannya untuk dibawa ke rumah sakit. Belum diketahui penyebab tawuran dua kelompok warga ini. Banyaknya kerumunan warga membuat arus lalu lintas baik dari arah Pancoran menuju Manggarai maupun sebaliknya tidak bisa dilintasi kendaraan. Tawuran ini akhirnya dibubarkan oleh petugas Polsek Tebet, Polsek Setiabudi, dan Polres Metro Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dan Tiktam mengunci gelar juara Formula E Jakarta 2025. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di iNews Malam.